Pada yang terhormat Bapak Dr. Suharyanto, SE, MM, CPOD, selaku dosen kampus bisnis. Kenalkan, nama saya dari program studi manajemen. Izinkan saya presentasikan mengenai usulan bisnis pada ujian akhir semester ini. Saya memberikan judul bisnis saya ini apa? Mie yang berbahan dasar mie, homemade, sebentar dan banyak. Latar belakang bisnis. Jadi mie itu merupakan salah satu makanan paling populer di Indonesia setelah nasi. Namun sebagian besar produk makanan itu mengandung banyak banget pengawet sama bahan kimia. Usaha ini hadir memanfaatkan keahlian khusus dalam meracik mie secara manual dari bahan mentah berkualitas tinggi seperti terigunya bermerek premium dan telurnya itu segar untuk menghasilkan teksturnya yang kenyal, lezat, dan aman dikonsumsi harian. Nah, alasan saya menamai bisnis ini dengan nama kota adalah saya terinspirasi dari papa saya. Karena saya itu bisa membuat mie dari bahan dasar yang mentah seperti terigu dan telur tanpa menggunakan bahan pengawet yang awet banget kalau ditaruh di kulkas. Konsep dan produk usaha. Jadi ada keunggulan dari bahan mentah yang antaranya 100% bahan segar. Jadi dibuat langsung dari adonan tepung terigu, pilihan dan telur segar berkualitas tinggi. Nah, yang kedua bebas bahan kimia tanpa pengawet sintetik, air, abu berlebih, atau pewarna buatan sehingga lebih sehat. Bahkan tidak menggunakan air abu, tapi bisa awet jika taruh di kulkas. Dan yang ketiga, tekstur artisan khusus. Jadi resep pas menghasilkan mie yang kenyal, alami, lezat, dan ramah di pencernaan. Dan yang terakhir, model bisnis produk menjual mie santap, mie ayam spesial, dan paket mie mentah atau pre-order. Jadi ada tim dan struktur pengelolaan antara kolaborasi keahlian manufaktur kuliner dan manajemen bisnis modern. Nah, pembagian peran pengelola. Head of Office itu bapak saya sendiri, ahli pembuat mie atau produksi. Jadi beliau bertanggung jawab penuh atas formulasi resep adonan, proses penggilingan, menjaga konsistensi mutu rasa, dan kontrol kualitas produk harian. Nah, selain mie ayam, ada juga mie lain seperti kuah. Kuahnya itu beliau buat sendiri tanpa bahan pengawet. Terus kalau bisnis manajernya itu saya sendiri, pemasaran dan operasional. Jadi saya bertanggung jawab atas manajemen keuangan, pemasaran digital, atau media sosial, layanan pelanggan, serta strategi distribusi penjualan. Nah, mengapa sih saya pilih bisnis ini? Karena analisis peluang pasar kuliner dan kebiasaan konsumsi masyarakat di Indonesia ya. Nah, pasar besar dan tren hidup sehat. Data World Instant Noodle Association atau disingkat sebagai WINA mencatat Indonesia sebagai konsumen mie terbesar kedua di dunia. Terdapat pergeseran tren di mana konsumen mulai mencari alternatif yang lebih sehat, segar, dan bebas pengawet untuk konsumsi harian keluarga. Apalagi dengan banyak banget orang bertambahnya umur tuh makin takut makan ini, makan itu. Makanya kita harus memilih makanan yang benar-benar sehat buat tubuh. Nah, untuk jadwal pelaksanaan bisnisnya itu ada rencana waktu peluncuran dan pembangunan operasional usaha. Jadi untuk minggu pertama itu ada uji coba formula resep, kalkulasi HPP, dan desain kemasan. Nah, ini kita fokus di minggu pertama. Untuk resep itu kan kita harus mencari ya, resep itu gak langsung jadi. Gak saat itu bisa langsung jadi.
Jadi kita juga bisa memperhatikan HPP, pengeluaran, dan lain-lain. Terus untuk minggu kedua itu promosi awal atau tes pasar sistemnya itu pre-order ke kerabat atau dari mulut ke mulut. Nah, untuk minggu ketiga itu peluncuran resmi penjualan online dan pendaftaran mitra ojek online. Seperti kayak kita bisa daftar di Shopee Food, Gojek, atau Grab. Dan yang bulan-bulan selanjutnya kita bakal evaluasi penjualan dan persiapan pembukaan booth fisik sederhana. Jadi kayak kita bisa tahu lah ya, dalam sebulan itu ini laku apa enggak, atau kita mengalami kerugian, atau malah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, strategi pengelolaan bisnis dari sumber modal. Gunakan modal mandiri atau bootstrapping untuk pembelian alat pemotong mie, timbangan digital, dan bahan baku awal. Jadi kita tuh gak langsung semuanya beli. Kita bisa menyicil dulu kayak misalkan dari mesin mie-nya, atau dari pemotongan mie-nya, atau timbangan digital dulu. Jadi yang benar-benar yang diperluin di awal. Nah, yang kedua itu ada operasional efisien. Itu memulai produksi dari dapur rumah untuk memangkas biaya sewa atau overhead cost awal dan memaksimalkan margin. Nah, jadi untuk memaksimalkan margin nih, sebelum kita benar-benar punya booth yang fisik, jadi kita bakal buat menu itu di dapur rumah dulu supaya lebih irit ya. Yang ketiga ada pemasaran digital. Manfaatkan media sosial Instagram atau TikTok dan pemasaran mulut ke mulut untuk membangun basis pelanggan loyal. Nah, ini penting banget. Nah, kenapa dari mulut ke mulut kita tuh harus bisa yang namanya bersosialisasi sama siapapun. Jadi ini bisa menambah juga pendapatan dan pemasukan. Kan sekarang zamannya tuh media sosial juga ya. Jadi kayak Instagram, TikTok itu penting banget buat yang namanya pemasaran digital. Nah, untuk visual brand dan kemasan. Merek mie papa itu menonjolkan kehangatan resep keluarga, kualitas telur pilihan, serta kesegaran produk ikan. Nah, untuk poster promosi dirancang menarik untuk media sosial dan materi cetak pemasaran pre-order. Jadi untuk mie itu biasanya itu kita bakal mencoba buat pre-order dulu. Jadi dari mulut ke mulut dulu. Siapa yang pesen kita tulis, kita buatkan, dan nanti siap untuk dikirim kepada konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.